Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai vektor. Nah, pada video kali ini saya akan secara spesifik membahas mengenai mana ya, saya akan coba kasih materinya yaitu tentang penguraian vektor ya. Jadi kita akan mempelajari mengenai penguraian vektor ini karena penguraian vektor ini nanti akan kalian gunakan dalam menghitung atau menganalisis suatu vektor. Maka perlu kalian ketahui mengenai apa yang dinamakan dengan penguraian vektor. Baik, saya akan langsung saja ke selanjutnya. Jadi, eh, misalkan kita punya vektor S gitu ya, vektor S bisa dilihat di sini. Mungkin saya pakai laser pointer. Nah, misalkan saya punya vektor S ya, saya taruh di sebuah koordinat kartesius, maka secara teorinya ternyata vektor S ini dia bisa diproyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita bisa memproyeksikan ini ke sumbu X dan sumbu Y ya dengan tentunya dengan ada beberapa cara tertentu begitu ya. Pokoknya intinya bahwa vektor itu ternyata bisa diuraikan atau bisa diproyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, nanti uh, untuk vektor S ini ya nanti dia akan diuraikan, kalau diuraikan akan menghasilkan vektor seperti ini. Dua vektor ya, yaitu vektor Sx arahnya ke kanan dan vektor Sy arahnya ke atas begitu. Nah, jadi inilah yang disebut dengan penguraian vektor. Jadi pada hakikatnya vektor itu bisa diuraikan. Atau bisa juga saya bilang bahwa vektor Sx dan vektor Sy ini jika diresultankan maka akan menghasilkan vektor S. Ya, jadi kalau diresultankan akan menghasilkan vektor S. Nah, itu adalah hakikat ya atau pemahaman awal dulu yang kalian harus ketahui mengenai penguraian vektor. Nah, misalkan ada lagi seperti ini ya. Saya punya vektor F ya sebesar 10 Newton. Maksudnya adalah modulusnya ya, panjangnya adalah 10 Newton, maka Fx ini bisa diuraikan menjadi F ini bisa diuraikan menjadi Fx ya, F di sumbu X dan Fy yaitu F di sumbu Y seperti itu. Nah, itu bisa diuraikan seperti itu. Oke. Nah, bagaimana cara menguraikannya? Saya akan jelaskan ya. Saya akan jelaskan di sini ya. Ini mungkin saya keluar dulu daripada PPT-nya. Baik. Ini adalah coret-coretan saya ya. Oke, baik. Saya pakai pen merah. Oke, oke. Bagaimana cara kita menguraikan vektor ini ya? Ya, ini kan mungkin baru pemahaman awal yang tadi saya kasih begitu. Yang baru saya kasih adalah pemahaman awal. Oke, maaf kita coba lanjutkan pembahasan kita. Baik, ini kan baru pemahaman awal begitu ya, pemahaman awal kalian mengenai vektor lah begitu. Nah, bagaimana cara kita menguraikannya secara matematika ya? Oke, baik. Kita ambil vektor ini ya, vektor S ini ya, kita pindahkan ke sini. Saya kasih nama sekarang vektor AB ya, vektor AB. Nah, vektor AB ya, ini kan dia itu kan diuraikan, kalau diuraikan akan menjadi seperti ini, yaitu ABX dan ABY begitu ya. ABX dan ABY. Nah, eh, ini adalah vektor-vektornya. Vektor AB jika diuraikan menjadi sumbu X dan sumbu Y. Diuraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, dilihat di sini ya, lihat di sini bahwa vektor AB ini dia kayak membentuk segitiga itu ya, segitiga begitu. Kayak membentuk suatu segitiga dengan si sumbu X-nya ini. ABX ini kan searah dengan sumbu X begitu ya. ABY juga searah dengan sumbu Y. Maka ini bisa kita sebut sebagai garis sumbu X gitu ya. Nah, antara sumbu X dengan si vektor AB ini, kalau misalkan kita tarik garis, dia kayak membentuk suatu segitiga nih. Membentuk suatu segitiga. Ya, membentuk suatu segitiga. Nah,
tentu, kita lihat bahwa antara vektor AB dengan si sumbu X itu dia membentuk suatu sudut, katakanlah sudut theta. Katakanlah sudut sebesar theta begitu. Nah, sudut sebesar theta. Nah, eee, sebelumnya kita kan sudah mempelajari mengenai trigonometri dasar ya, di mana kalau sin theta itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping, terus kalau kosinus adalah sisi samping oh bukan, sorry sorry, maaf. Tadi kalau sin theta itu adalah sisi depan per sisi miring ya. Kalau misalkan kosinus adalah sisi miring sisi samping per sisi miring, dan untuk tan theta itu adalah sisi depan per sisi samping, ya. Nah, kita kan sudah belajar seperti itu. Maka kita bisa menggunakan identitas itu, bisa menggunakan sifat itu untuk menentukan atau menguraikan vektor tersebut, ya. Misalkan saya ingin menentukan panjang daripada si ABX ini ya. Ingat ya, panjangnya, panjangnya, panjangnya ya. Maka nanti simbolnya harus ada tanda mutlaknya ya. Itu harus diperhatikan karena kenapa? Karena nanti ketika kita mau menuliskannya dengan secara vektor begitu, maka nanti akan berbeda, aturannya agak berbeda. Nanti saya akan jelaskan ya. Aturannya agak berbeda. Aturannya agak berbeda. Nah, karena nanti dia akan dipengaruhi oleh arahnya ya. Kalau vektor itu kan dia dipengaruhi oleh arahnya. Dipengaruhi oleh arahnya. Maka untuk sekarang kita tentukan dulu panjangnya dulu. Maka untuk panjangnya kita pakai tanda mutlak seperti ini. Oke, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Pokoknya sekarang kita mencari dulu nilai panjangnya. Ya, maka kita tuliskan dengan tanda mutlak. Misalkan saya mau mencari nilai daripada ABX begitu ya, panjang daripada si vektor ABX. Bagaimana caranya? Tinggal pakai tinggal apa? Tinggal pakai rumus rumus kosinus ya sebetulnya. Rumus kosinus ya. Rumus kosinus yaitu depan per miring. Depan per miring. Nah, depan sudut ini adalah ini nih. Adalah ini. Nah, ini kan sebetulnya adalah sama saja dengan panjang dari vektor ABY ya. Panjangnya sama dengan panjang daripada vektor ABY ya. Bisa dilihat ya. Panjangnya sama begitu. Nah, maka ini adalah panjang dari vektor ABY. Nah, sedangkan untuk sisi miringnya adalah panjang daripada vektor AB. Maka kosinus theta adalah samping per miring, sampingnya modulus ABX dan miringnya adalah modulus daripada AB. Nah, kalau misalkan kita disuruh mencari nilai daripada modulus ABX, vektor ABX ya, maka itu tinggal kita ubah saja nih ya. Ya, ini tinggal pindah ruas ke sini jadinya modulus AB dikalikan dengan cos theta. Nah, maka panjang daripada ABX adalah panjang dari AB dikalikan dengan cosinus theta. Nah, ini adalah rumus yang pertama gitu. Ini harus rumus yang diingat. Sebetulnya ini nggak mutlak ya. Belum tentu ABX ini adalah cosinus theta. Bisa jadi dia sin theta. Kenapa? Ya, kalau misalkan letak sudutnya di sini, ya letaknya sudutnya di sini, berarti yang di depan kan yang di depan sudut kan berarti ini adalah vektor ABX gitu ya. Sedangkan yang di samping sudut adalah ABY. Maka kalau pakai cos gitu ya, maka kalau misalkan untuk mencari ABX ya, berarti kan dia pakai apa nih berarti? Ya, pakai aturan sin ya, karena yang mengandung modulus ABX atau panjang ABX adalah rumus sin pada kasus ini, yaitu sin theta kan depan per miring, depannya ABX. ABX per panjang daripada AB, vektor AB. Nah, maka panjang daripada ABX itu adalah AB per cosinus theta. Per AB dikalikan dengan sinus theta. Sinus theta. Ya, jadi ini tidak tetap ya teman-teman, tapi sebagai pemahaman aja sih, sebagai pemahaman dasar, sebagai konsep untuk menentukan nilai daripada panjang
ABX ya. Jadi kalian nggak bingung, bagaimana nih cara menentukan panjang daripada ABX ya. Nah, kalian bisa mendapatkan istilahnya pemahaman dasarnya, bagaimana menentukannya. Tapi ini bukanlah rumus ya, teman-teman, tapi ini hanya pemahaman dasar. Bisa berubah-ubah tergantung tetanya itu ada di mana, oke? Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau misalkan saya suruh untuk mencari panjang daripada ABY, bagaimana caranya ya? Panjang daripada ABY, yaitu kita pakai acuannya yang ini ya, pakai acuannya theta yang ini nggak usah dihapus ya. Ini saya mana nih formatnya pen ya. Nah, ini saya hapus. Nah, oke ya. Nah, bagaimana sekarang kalau misalkan disuruh untuk mencari modulus daripada ABY, panjang daripada ABY, panjang sisi dari ABY. Ya udah, kita pakai acuan tetanya di sini ya. Kalau misalkan seperti itu, berarti kita pakai aturan sin. Sin theta adalah ABY per AB. Modulus ABY dibanding dengan dibagi dengan modulus AB. Nah, maka modulus daripada ABY adalah modulus AB dikalikan dengan sin theta. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan saya disuruh mencari nilai panjang daripada vektor AB ini bagaimana ya? Oke, memang bisa kita tinggal mengubah daripada rumus yang ada di sini ya. Jadi kalau misalkan kita punya modulus ABX adalah AB cos theta, berarti kan modulus AB itu adalah ABX modulus ABX per kosinus theta. Sama juga dari rumus yang ini saya juga bisa mendapatkan rumus daripada panjang AB begitu ya. Tapi bagaimana kalau misalkan kita istilahnya nggak punya nilai tetanya, kita hanya punya nilai panjang ABX dan panjang ABY ya. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita lihat ini ya. Kita lihat bahwa ini adalah membentuk sudut segitiga siku-siku ya. Karena kan ini antara ini nih dengan si apa namanya sumbu X ini antara ini nih ya ini dengan si ini nih antara garis sumbu X dengan garis ini adalah tegak lurus, maka ini membentuk suatu segitiga siku-siku begitu ya, ini membentuk sudut segitiga siku-siku, maka berlaku aturan Pythagoras, artinya sisi miring itu sama dengan sisi ini dikuadratkan dengan sisi ini dikuadratkan. Atau secara matematika bisa saya tulis panjang daripada AB, ya ini kan sisi miring itu adalah AB ya, panjang daripada AB kuadrat. Dikuadratkan ya, itu akan sama dengan modulus panjang daripada ABX dikuadratkan ditambah dengan panjang daripada ABY dikuadratkan, maka panjang daripada AB itu adalah akar dari modulus ABX kuadrat ditambah panjang dari ABY kuadrat, seperti itu ya. Ini adalah panjang daripada AB ya. Kalau misalkan kita disuruh mencari nilai daripada AB ini berapa ya. Ini adalah cara untuk mencari panjangnya begitu. Nah, oke ya, itu adalah cara untuk mencari panjang. Ini saya hapus dulu ya. Nah sekarang, itu nggak usah dihapus deh. Saya bikin halaman baru aja. Ya, saya bikin halaman baru. Nah sekarang ingat ya bahwa bahwa vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah ya. Ini saya copy deh ya. Saya copy yang ini karena saya akan butuh di halaman selanjutnya. Oke, set gitu ya. Ini saya copy ke sini. Kok jadi ini yang ke copy. Oke, saya copy ke sini. Ini saya copy. Ini ya. Ya pokoknya terus saya gambar aja deh ya. Gambar aja, gambar ulang lagi begitu ya. Ini vektor AB ya. Lalu ini ada vektor uraiannya ya, hasil penguraiannya seperti ini ya. Kurang rapi ya, sebentar. Ini berarti seperti ini.
ya. Vektor AB seperti ini begitu ya. Nah, ini adalah ABX gitu ya. Ini ABX, ini ABY begitu ya. Nah, sekarang ini adalah sudut theta. Nah, sekarang misalkan ya, misalkan saya hanya punya informasi mengenai panjang ABX dan panjang ABY. Panjang ABX dan ABY. Atau informasi mengenai ABX, panjang daripada ABX dan ABY ya. Pokoknya baru tahunya panjang daripada ABX dan ABY. ABX dan ABY. Nah, sekarang bagaimana kita misalkan disuruh dengan informasi ini doang nih, kita disuruh untuk menentukan nilai daripada si tetanya ini, ya. Nah, bagaimana caranya ya? Cara untuk menentukan arah daripada si theta ini ya, atau sudut yang dibentuk oleh si theta ini, caranya gampang ya. Kalau misalkan seperti ini, kita pakai Pitagoras. Kita pakai trigonometri lagi ya. Karena kita hanya punya ABX dan ABY, ya berarti kita pakainya tan. Tan theta berarti tan theta adalah panjang daripada ABX gitu. Panjang daripada ABY ya, karena kan yang depan di sini kan yang depan sudut itu adalah ABY ya, karena kan tan itu adalah depan per samping. Ya, berarti ini kan ABY per ABX begitu ya. Seperti itu. Nah, tapi catatannya adalah catatan arahnya harus diperhatikan juga. Artinya plus dan minusnya harus ditambahkan pada perhitungannya. Oke, ini adalah catatan yang harus kalian ingat gitu ya, bahwa untuk mencari sudut gitu ya, arahnya itu harus diperhatikan juga ya. Artinya plus dan minusnya juga harus diperhatikan pada perhitungannya. Maksudnya seperti apa sih gitu? Nah, kita kembali lagi sebetulnya ke koordinat kartesius ya. Misalkan saya punya seperti ini koordinat kartesius. Nah, ini kita harus sepakati dulu ya. Kalau ke atas berarti nilainya positif, kalau ke sini nilainya positif, ke kanan nilainya positif, kalau ke bawah negatif, kalau ke kiri negatif ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita dalam melakukan perhitungan untuk mencari sudut daripada suatu vektor, ini kita harus memperhatikan positif dan negatif ini. Nah, misalkan saya punya seperti ini ya, panjang daripada ABX itu adalah 10 satuan. Panjang daripada ABY itu adalah 20 satuan. Salah, atau gini aja deh. ABY-nya 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 10 satuan, ABX-nya yang 20 satuan. Nah, maka kita kalau misalkan mau mencari nih nilainya, ya, nilai daripada tan tetanya berarti tan teta adalah ABY-nya adalah 10, ABX-nya adalah 20. Seperti itu ya. Nah, berarti kan ini adalah 1/2. Ini adalah berarti tetanya adalah berapa tan? Oh, nggak ada ya, setengah ya. Sorry, sorry. Saya baru ingat nggak ada tan setengah itu dalam tabel istimewa ya, nggak ada. Saya pakai seperti ini aja deh. ABY 10/3 ya. ABX adalah 10, misalkan seperti itu. Nah, kalau kita mau mencari nilai tan tetanya ya, nilai tan tetanya, nah maka kita harus melihat bahwa ABX ini arahnya kemana dan ABY nilainya kemana, arahnya juga kemana.
Oke, kita kan sudah punya nilainya berapa. Nilainya kan 10 akar 3 satuan untuk ABY dan ABX-nya adalah 10 satuan. Nah, sekarang kita lihat ABX itu arahnya kemana sih? Nah, ternyata kalau diuraikan itu dia kan arahnya ke kanan. Kalau kanan positif, berarti ABX ini adalah positif ya nilainya. Tapi kalau ABY ya, ABY dia itu nilainya adalah positif juga ya. Kebetulan juga positif juga karena dia arahnya ke atas ya. Kalau ke atas dia positif. Maka nanti ya tan tetanya adalah 10 akar 3 per 10. Tapi kalau misalkan saya punya vektor seperti ini gitu ya, punya vektor seperti ini, set gitu. Terus kalau misalkan saya uraikan nanti jadinya seperti ini. Nah, seperti ini dengan membentuk sudut sebesar theta. Kalau kita mau mencari nilai tan tetanya ya, misalkan ini sama-sama ABX, sama-sama ABY dan ABX. Ya, seperti itu. Nah, maka untuk mencari tan tetanya, nilainya kita juga pakai yang ini ya. Nah, kalau mencari nilai tan tetanya kita lihat nih. Nilainya kan udah kita ketahui. Sekarang lihat arahnya. ABX nilainya dia arahnya dia kemana? Ke kiri. Nah, kan AB dia ke atas. Maka ABX nanti nilainya berapa? Berarti nilainya yang nanti dimasukkan adalah minus 10 satuan. Sedangkan kalau ABY dia tetap positif yaitu 10 akar 3 satuan karena dia nilainya ke atas. Arahnya adalah ke atas. Maka ini tan theta adalah 10 akar 3 minus dibagi dengan minus 10. Coret-coret berarti tinggal jadi minus akar 3. Nah, tinggal dicarilah tetanya adalah sekian begitu ya. Nah, jadi pada saat kalian harus mencari nilai daripada sudutnya, maka kalian harus memperhatikan vektornya, arahnya kemana begitu ya. Kita kembali lagi ke nilai ini ya, kembali lagi ke koordinat kartesius. Seperti itu ya. Nah, saya rasa teman-teman sudah mengerti lah ya untuk menentukan nilai daripada tan theta ini ya. Oke, sekarang kita lanjutkan begitu ya. Nah, vektor itu bisa dijumlahkan juga ya dengan menggunakan metode penguraian vektor tadi. Nah, ini disebut dengan metode analitik gitu. Jadi kita bisa menganalisis suatu vektor dengan menguraikan vektor-vektornya. Nah, bagaimana caranya ya? Yang pertama adalah gambarkan semua vektor yang akan dijumlahkan pada koordinat kartesius sumbu x dan sumbu y. Nah, letakkan semua titik tangkapnya itu atau pangkal vektornya itu di pusat koordinat yaitu 0,0. Selanjutnya uraikan vektor yang tidak berhimpit pada sumbu x dan y ya. Maksudnya uraikan yang vektor yang tidak berhimpit itu seperti apa? Maksudnya adalah vektor yang membentuk sudut antara dia vektor tersebut dengan sumbu x. Nah, itu harus diuraikan dulu dengan cara yang tadi yang saya tunjukkan. Selanjutnya, tentukan resultan vektornya pada sumbu x dan sumbu y dan tentukan besar dan arah resultan akhirnya. Begitu. Nah, untuk memudahkan, silahkan gambar terlebih dahulu resultannya vektor pada sumbu x dan sumbu y. Nah, habis itu nanti ditentukan besar dan arahnya. Seperti itu. Nah, misalkan saya punya contoh soal seperti ini ya. Ada sebuah balok diberi gaya seperti berikut. Nah, kita disuruh menentukan besar dan arah resultan gaya yang bekerja pada balok seperti itu. Oke, ini sebetulnya bisa kita selesaikan ya dengan mudah. Kita tinggal menggunakan metode analitik begitu ya. Oke, misalkan kita punya vektor F1. Oke, ini saya keluar dulu dari sini. Oke, ini nilai ya. Ini baru nilai ya. Yang diberikan di sini baru nilai. F1 ini nilai, F2 nilai, ini F3 juga nilai. Artinya dia tidak memperhatikan arahnya ya. Arahnya itu tidak diperhatikan, positif negatifnya itu tidak diperhatikan pada informasi yang diberikan di soal ya. Nah, nanti untuk perhitungan selanjutnya nanti kita akan butuhkan nih plus minusnya, positif negatifnya. Maka sementara ini kita harus tandai dulu nih bahwa ini adalah nilainya. Ini adalah nilai, bukan vektornya. Kalau vektor itu dia harus ada plus minusnya. Tapi kalau ini baru nilainya aja jadi harus kita kasih tanda mutlak. Nah, di sini berikan bahwa nilai daripada F1 adalah 40 Newton dengan arahnya seperti begini, seperti berikut pada koordinat kartesius. Lalu ada F2 120 Newton, F3 100 akar 3 Newton, F4 40 akar 3 Newton, dan F5 adalah 20 Newton.
Nah, sekarang kita tentukan dulu, kita uraikan dulu ya. Kita uraikan dulu vektor-vektor yang masih membentuk sudut dengan sumbu X begitu. Nah, yang masih membentuk sudut dengan sumbu X itu adalah vektor F2 dan vektor F5. Maka F2 dan F5 ini kita harus uraikan seperti itu. Nah, sekarang kita uraikan dulu F2. F2 ya, F2. F2 kan ini kalau diuraikan berarti nanti jadinya seperti ini ya. X-nya seperti ini gitu ya. Ya, X-nya seperti Y-nya, sorry, ini Y-nya. Ini Y-nya seperti ini kita sebut sebagai F2Y. Dan ini adalah X-nya. F2X, vektor F2X. Nah, misalkan kita tentukan dulu nilai daripada panjang daripada F2X ini, ya. Berarti kalau misalkan dengan vektor F2 yang seperti ini membentuk sudut 30 derajat seperti ini, berarti F2X kita pakai apa nih? Pakai sin atau cos? Pakainya sin ya, karena dia letaknya di depan sudut. Kalau di depan pasti dia sin ya. F2X F2X berarti pakainya sin. Berarti F2 panjang daripada F2 dikalikan dengan sin 30 derajat. Berarti panjang daripada F2X itu adalah F2-nya 120 dikali sin 30. Sin 30 adalah setengah atau 60. Berarti F2X nilainya 60 Newton. Nah, sekarang yang F2Y. Ingat ya, ini baru panjangnya atau baru modulusnya. Artinya plus minusnya belum kita tentukan. Nah, sekarang yang F2Y. F2Y berarti dia letaknya di mana? Di samping ya, di samping sudut. Berarti pakainya cos. Berarti F2 dikalikan dengan cos 30 derajat ya. Ya. Nah, berarti F2-nya 120 dikalikan dengan setengah akar 3 ya. Cos 30 itu setengah akar 3. Berarti ini adalah 60 akar 3 Newton. Nilai daripada F2Y adalah panjangnya itu adalah 60 akar 3 Newton. Seperti itu. Nah, kita sudah punya nilai F2X-nya dan F2Y-nya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat lagi. Mana vektor-vektor yang masih memiliki sudut dengan si sumbu X. Berarti kita harus jabarkan dulu nih, kita uraikan dulu. Nah, ternyata yang masih memiliki sudut antara vektor tersebut dengan sumbu X adalah vektor F5 nih. Nah, maka F5 harus kita uraikan juga. Nah, F5 ya, kita tentukan X dan Y-nya. Nah, kita tentukan X-nya dulu. Nah, ini kan bentuknya seperti ini. Berarti nanti kalau misalkan saya uraikan nanti jadinya seperti ini. Ini F5X, ini F5Y, seperti itu. Nah, panjang daripada F5X ya, F5X berarti letaknya di sebelah. Berarti pakainya cos, berarti panjang F5 dikalikan dengan cosinus 60 derajat ya, ini sudutnya 60 derajat. Berarti F5X itu panjangnya adalah F5 20 dikali setengah, ya kali setengah ya, 60 kan, cos 60 kan setengah, berarti 10 Newton. Sekarang yang F5Y. F5Y itu letaknya di mana? Di depan sudut ya, di depan sudut. Maka F5Y adalah F5Y berarti F5-nya adalah 20 dikalikan dengan sin ya, karena di depan itu berarti sin. Sin 60 yaitu setengah akar 3. Berarti 10 akar 3 untuk F5Y. Nah, ingat ya, saya sekali lagi ingatkan bahwa ini baru panjangnya doang. Belum ada menentukan plus minusnya ya. Baru panjangnya doang seperti itu. Oke? Ya, itu harus diingat. Nah, sekarang saya tuliskan lagi ya, ya. Panjang F1 40 Newton, panjang F2 setelah diuraikan pada sumbu X-nya adalah 60, pada sumbu Y-nya 60 akar 3. Nah, terus F3 nilai 100 akar 3, F4 nilainya 40 akar 3, dan F5 setelah diuraikan pada sumbu X-nya itu adalah 10, dan pada sumbu Y-nya adalah 10 akar 3.
Nah, sekarang tugas kita selanjutnya adalah meresultankan semua vektor-vektor ini ya. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita tentukan dulu plus minusnya. Bagaimana cara kita menentukan plus minusnya? Kita lihat di sumbunya. Kita lihat di sumbu kartesiusnya, sumbu koordinatnya, oke? Ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Oh ya, pertama kita setujui dulu bahwa kalau ke kanan itu positif, kalau ke atas itu positif, kalau ke kiri itu negatif, kalau ke bawah itu negatif. Nah, sekarang kita lihat F1. F1 arahnya ke kanan, berarti positif. Berarti F1 nilainya adalah. Nah, kalau misalkan sudah bermain dengan positif dan negatif, nggak usah dipakein tanda mutlak, ya. Artinya untuk menunjukkan bahwa itu vektor, berarti F1 itu langsung aja kita tuliskan seperti ini. F1 adalah positif 40 Newton, ya, karena dia arahnya ke kanan. Nah, jadi kalau misalkan sudah bermain dengan plus minus seperti ini, artinya dia sudah di plus minus ini sebetulnya untuk mencantumkan arahnya gitu. Jadi secara tidak langsung untuk menuliskan arahnya, maka kita harus menuliskannya nggak usah pakai kurung, nggak usah pakai tanda mutlak, karena sudah ditambahkan arah dan karena di sini nih dalam satu persamaan ini, satu informasi ini kita sudah dapat nilai dan arahnya. Maka tidak perlu untuk memakai tanda mutlak. Nah, sekarang F1 berarti plus 40 Newton. Nah, F2 sekarang. F2 X ya, F2 X dulu. F2 X ya kan tadi kalau setelah diuraikan dia seperti ini ya. Ya. Ini X ya, F2 X. Ini Y. F2 Y. Berarti F2X nilainya positif atau negatif? Negatif ya, karena dia ke kiri. Berarti negatif 60 Newton. Nah, sekarang yang F2Y ya, F2Y itu adalah nilainya 60 akar 3. Nah, kalau misalkan kita tambahkan dengan arahnya, arahnya dia kebetulan ke bawah. Kalau ke bawah dia negatif. Berarti negatif 60 akar 3 Newton seperti itu. Nah, sekarang yang F3 ya. F3 itu 100 akar 3. Itu nilainya. Sekarang kalau misalkan ditambahkan dengan arahnya, F3 itu arahnya ke atas, berarti dia positif. Berarti dia nilainya adalah positif 100 akar 3 Newton. Sekarang yang F4 ya. F4 itu adalah 40 akar 3 ya. F4 itu nilainya arahnya ke bawah. Berarti negatif 40 akar 3 Newton. Sekarang yang F5. F5X ya. Nah, ini kan kalau misalkan saya uraikan dia seperti ini ya. F5X dan ini F5Y seperti itu. Nah, berarti F5X ini positif atau negatif? Ya, positif ya. Karena dia arahnya ke kanan pada sumbu X ya. Jadi positif 10 Newton. Nah, sekarang yang Y ya, berarti F5Y. F5Y berarti dia nilainya kan 10 akar 3. Nah, Y itu arahnya ke atas ya. Y-nya itu ya vektor urainya hasil uraiannya itu adalah ke atas. Maka nilainya adalah positif. Berarti positif 10 akar 3 Newton. Nah, kita sudah menentukan positif dan negatifnya. Ini saya capture. Karena nanti akan saya butuhkan. Oke. Nah, kita sudah menentukan positif dan negatif daripada si vektor-vektornya ini ya, vektor F1, F2X, F2Y gitu. Nah, selanjutnya kita mengelompokkan dari vektor-vektor ini dia bekerjanya di vektor X atau dia bekerjanya di sumbu X atau di sumbu Y. Nah, sekarang kita lihat di F1 ya. F1 dia bekerja pada sumbu apa? Misalnya sumbu X gitu ya. Berarti dia bekerja di sumbu X. Nah, kalau F2X berarti kan jelas di sumbu X. F2Y jelas di sumbu Y. Nah, F3 kita lihat di sini. F3 arahnya ke atas. Berarti dia searah dengan sumbu Y. Berarti dia bekerja pada sumbu Y. Nah, sekarang yang F4. F4 dia bekerjanya ke bawah ya, ke bawah. Atau searah dengan sumbu Y. Berarti dia bekerja pada sumbu Y. Sekarang F5X ya, X5X ya jelas di X dan F5Y jelas di
Y, seperti itu. Nah, ini adalah langkah selanjutnya begitu untuk menganalisis vektor dengan metode penguraian. Ya, ini saya SS lagi ya. Saya SS lagi, saya copy. Nah, selanjutnya saya butuh halaman kosong sini. Nah, oke, ini sudah tentukan, oke ya. Nah, selanjutnya kita meresultankan vektor-vektor ini di tiap sumbu ya. Nah, sekarang kita gunakan dulu sumbu X. Kita hitung dulu di sumbu X begitu ya. Di sumbu X dia itu adalah vektor-vektor apa saja yang bekerja? Ada F1, F2X dan F5X. Berarti untuk sumbu X itu adalah F1 ditambah dengan F2X ditambah dengan F5X seperti itu. Nah, F1 nilainya berapa? 40. Ingat ya bahwa di sini saya sedang melakukan penjumlahan vektor ya, karena saya di sini tidak menggunakan tanda mutlak. Artinya, plus minusnya ini harus diperhatikan, jangan sampai salah. Nah, sekarang F2X ya, F2X itu nilainya berapa? Minus 60. Sedangkan F5X nilainya adalah plus 10. Maka ini adalah 40 tambah 10, 50, dikurang 60 adalah minus 10 Newton. Berarti pada sumbu X, maaf, pada sumbu X adalah resultannya ya, atau sigma Fx ya, jumlah atau resultan vektor F di sumbu X adalah 10 Newton. Nah, sedangkan pada sumbu Y gitu ya, pada sumbu Y ya sekarang kita lihat di sumbu Y ada vektor apa saja? Ada F2Y, F3, F4, dan F5Y. Ya, maka untuk mendapatkan hasilnya ya tinggal vektor F2Y ditambah dengan F3 ditambah dengan F4 ditambah dengan F5Y. Tinggal kita masukkan nilai-nilainya. F2Y adalah minus 60 akar 3 ditambah dengan 100 akar 3 ditambah dengan minus 40 akar 3 ditambah dengan 10 akar 3. Minus 60 akar 3 ditambah dengan minus 40 akar 3, minus 100 akar 3. Berarti ini coret, ini coret. Berarti tinggal 10 akar 3 ya. Berarti pada sumbunya adalah 10 akar 3 Newton. Ini adalah resultan vektor F di sumbu Y. Ya. Seperti itu. Nah, ini jangan sampai lupa ya plus minusnya ya. Karena ini bentuknya, ini kan karena penjumlahan vektor, artinya yang dihasilkan di sini adalah juga vektor. Ya, artinya di sini mengandung nilai dan arahnya. Jadi 10 akar 3 Newton ini dia mengandung arahnya juga nih. Karena dia nilainya positif berarti ya, berarti ini tandanya plus. Ya, tandanya plus, berarti nanti kan kita kembali lagi ke aturan yang ini ya. Kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif, kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Artinya resultan pada sumbu Y-nya pada kasus kali ini adalah dia arahnya ke atas. Sedangkan untuk sumbu X dia nilainya negatif ya. Negatif pada artinya kalau negatif di sumbu X arahnya ke kiri begitu ya. Seperti itu. Maka ini sangat penting untuk kalian menuliskan positif dan negatifnya. Oke? Seperti itu. Ya. Nah, sekarang saya tuliskan ulang sigma Fx itu adalah minus 10 Newton, sigma Fy itu adalah 10 positif 10 akar 3 Newton. Nah, maka kalau misalkan kita bikin di sumbu Kartesius, kira-kira resultan vektornya adalah seperti ini. Pada sumbu X itu dia seperti ini bentuknya ya, vektornya. Ya. Sedangkan pada sumbu Y vektornya dia seperti ini. Kira-kira begitu ya. Maka nanti vektor resultannya adalah kira-kira seperti ini. Ya, pasti letaknya di antara dua ini nih, dua vektor ini nih. Nggak mungkin tiba-tiba di sini kan nggak mungkin, di sini nggak mungkin, ya kan?
Pasti di antara dua vektor ini nih, vektor pembangunnya atau vektor pengurainya, begitu. Ini adalah vektor resultannya. Seperti itu. Nah, sekarang kita kan ditanya panjang daripada vektor resultannya itu ya, vektor resultannya. Nah, maka kita tadi ya, kita bisa menggunakan trigonometri di sini ya. Kita bisa menggunakan rumus bukan trigonometri ya, maaf. Kita bisa menggunakan Pitagoras ya. Panjang daripada si R ini ya, panjang daripada si R itu akan sama dengan akar dari nilai daripada sigma vektor sigma fx dikuadratkan dengan modulus daripada sigma fy modulus daripada resultan vektor f di sumbu y dikuadratkan ya. Berarti ini tinggal kita masukin aja nih. Sigma f modulus sigma fx kuadrat berarti kan minus 10 dikuadratkan ditambah dengan sigma fy dikuadratkan itu berapa? Sigma fy dikuadratkan modulusnya berarti 10 akar 3 dikuadratkan. Berarti R adalah 100 dikuadratkan kan berarti 100 ya. Ini 10 akar 3 dikuadratkan adalah 300. Berarti R, panjang R adalah akar 400 atau 21-an. Nah, ini adalah panjangnya. Nah, sekarang arahnya ya, tan theta ya. Berarti tan theta sama dengan sigma sigma fy kok dikuadratkan, nggak usah ya, nggak usah dikuadratkan, per ya sigma fy per sigma fx dengan catatan bahwa positif dan negatifnya disertakan. Berarti tan theta sama dengan sigma fy adalah 10 akar 3 per sigma fx adalah minus 10. Jadi tan theta adalah minus akar 3. Nah, theta yang bernilai segitu adalah minus 30 derajat. Atau dengan kata-kata lain, yaitu tetanya adalah 30 derajat dari sumbu X berlawanan arah jarum searah ya, searah ya. Searah. Ya, dari sumbu X searah dengan arah jarum jam. Nah, ini adalah sudutnya begitu. Kenapa saya bilang seperti ini 30 derajat dari sumbu X searah dengan jarum jam. Nah, artinya adalah seperti ini teman-teman ya. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena kita bayangkan ya, bayangkan vektor R ini aslinya di sini gitu ya. Nah, vektor R aslinya di sini, lalu kita geser dia sebanyak 30 derajat ke arah sini gitu ya. Ya, ke arah sini. Sebesar 30 derajat. Nah, maka dia berputar searah dengan jarum jam atau berlawanan? Searah ya. Berarti kan karena kan kayak gini kan arahnya berarti kan dia searah dengan jarum jam. Nah, kalau searah dengan jarum jam dia dikatakan minus. Ya. Kalau plus ya, kalau plus dia berarti searah dengan jarum jam. Ya, pergerakannya gitu ya. Sedangkan kalau ini kan dia dari sini ke sini ya. Itu adalah 30 derajat. Nah, dan dia itu searah dengan jarum jam. Maka kenapa nilainya di sini minus ya? Karena dia berputarnya searah dengan jarum jam. Begitu ya, teman-teman. Nah, maka plus minus ini sangat penting untuk kalian perhatikan lah pokoknya ya. Pokoknya seperti itu, oke? Nah, ini adalah resultannya seperti itu ya. Resultan dan arahnya. Nah, ini adalah yang aslinya dari yang PPT ya. Pendekatannya kurang lebih sama ya dan juga jawabannya juga sama.
ya. Dan, saya rasa, teman-teman sudah bisa mengertilah untuk masalah ini. Nah, sekarang kita berbicara mengenai perkalian vektor. Nah, jadi seperti halnya besaran skalar, vektor ini juga bisa dikalikan, ya. Jadi kita bisa mengalihkan suatu vektor. Nah, pada perkalian pada vektor itu ada dua jenis ya. Jadi perkalian pada vektor itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perkalian skalar atau kita sebut sebagai dot product, dan ada juga perkalian perkalian silang, ya. Perkalian skalar dan perkalian silang atau kita sebut sebagai cross product. Nah, apa perbedaan daripada kedua perkalian itu? Nah, pada perkalian skalar, ya, pada perkalian skalar itu nanti perkaliannya menghasilkan angkanya saja atau menghasilkan angka saja, ya. Jadi tidak menghasilkan besaran vektor, ya. Jadi seperti namanya, walaupun dia itu yang dikalikan itu adalah vektor, ya kan? Karena kan nanti yang dikalikan adalah pada perkalian skalar itu ya vektor juga, vektor. Tapi pada perkalian skalar yang dihasilkan nanti hanyalah berupa angka, ya, atau yang dihasilkan itu besaran skalar bukan besaran vektor. Maka nanti yang dihasilkan cuman angka. Nah, berbeda dengan perkalian silang atau cross product, di mana perkalian silang ini nanti pada saat kita melakukan perhitungan, hasil akhir yang kita dapatkan adalah vektor lagi, ya. Yang kita akan dapatkan hasilnya adalah vektor lagi, bukan besaran skalar yang hanya berupa angka. Nah, ini adalah perbedaan paling mendasar atau paling mencolok daripada kedua perkalian itu. Yang satu hanya menghasilkan angka atau besaran skalar, yang satu menghasilkan vektor, besaran vektor yang punya nilai dan arah. Seperti itu, oke? Sekarang kita langsung saja. Nah, perkalian titik dulu. Kita bahas dulu perkalian titik atau kita sebut sebagai dot product. Nah, perkalian titik ini ya, misalkan saya punya vektor A dan vektor B dikalikan, ya. Kalau perkalian titik itu notasinya adalah seperti ini ya, dengan menggunakan titik seperti ini untuk menunjukkan bahwa dia adalah perkalian titik. Nah, perkalian titik tuh rumusnya ada dua ya. Untuk rumus yang pertama adalah kalau misalkan diketahui panjang dari vektor A dan panjang dari vektor B serta sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B ini, maka untuk mencari nilai perkalian titiknya adalah tinggal modulus A kali modulus B kali kosinus theta, ya. Jadi kalau misalkan ada vektor A dot B, ya ini kita bacanya sebagai A dot B, itu kita bisa diselesaikan dengan vektor A modulus A kali modulus B kali cos theta. Nah, bagaimana kalau misalkan diketahuinya koordinat begitu ya, dalam bentuk koordinat. Misalkan eh, saya punya koordinat vektor A dan vektor B. Nah, lalu bagaimana cara mencari perkalian titiknya? Ya, gampang. Vektor A itu kita tuliskan koordinatnya, kita katakan XA, terus YA, terus ZA, terus kita tuliskan juga koordinat daripada vektor B, misalkan XB, YB, ZB. Nah, kalau misalkan dikalikan titik ya, entar yang X dikalikan dengan yang X, yang Y dikalikan dengan Y, yang Z dikalikan dengan Z, dan semuanya nanti ditambahkan. Atau secara matematis itu XA, XB, XA dikali XB ditambah ditambah YA dikali YB ditambah ZA dikali ZB. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sifat-sifat perkalian titik. Nah, A dot B itu akan sama dengan B dot A. Jadi, tidak apa-apa kalau misalkan kalian balik-balik gitu ya. Tidak apa-apa kalau misalkan kalian balik-balik. Hasilnya akan tetap sama. Buktinya adalah kalau misalkan ini ya, kita ambil yang ini. Ini kalau misalkan kalian balik nih, XB dulu, baru XB, YB, ZB dulu, baru XA, YA, ZA dulu.
Ya kan hasilnya kan tetap sama. Hasilnya akan tetap XA kali XB ditambah YA dikali YB ditambah ZA dikali ZB. Ya akan sama. Nah, sifat yang kedua adalah ketika kita punya seperti ini, ya. Vektor A dikalikan dot dengan vektor B ditambah vektor C, maka ini berlaku sifat distributif ya. Nanti bisa kita distributif ini, yang A dikalikan dengan B, yang A dikalikan dot dengan B, yang A-nya satu lagi itu dikalikan dot dengan C, atau dapat kita tuliskan A dot B ditambah A dot C. Oke, ya. Ini sifat distributif ya pada perkalian titik. Nanti akan kita bahas contohnya. Nah, penerapan perkalian titik dalam fisika adalah pada usaha, ya, pada usaha. Misalkan kita punya usaha dengan gaya F seperti ini membentuk suatu sudut begitu terus dia melakukan perpindahan sebesar S begitu ya. Sebesar S begitu. S-nya ini dia searah dengan sumbu X, sedangkan F-nya ini dia mereng atau F-nya ini dia nggak lurus dengan salah satu pun sumbu. Mau sumbu X dan sumbu Y dia tidak lurus gitu ya dengan kedua sumbu tersebut. Maka untuk mencari nilai daripada W-nya atau usahanya itu kita pakai konsep perkalian titik. F dikalikan dengan S begitu ya. Vektor F dikalikan dengan vektor S begitu ya. Dikalikan titik dot dengan vektor S gitu ya, di mana S ini adalah perpindahan. Nah, maka kalau misalkan kita merujuk ke rumus yang ini ya, yang awal, maka tinggal kita ganti aja nih besarannya itu vektor F dan vektor S gitu ya. Jadi Fs cos theta. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk rumus W itu kita menggunakan rumus ini ya. Nanti kalian akan tetap ketemu ya rumus ini untuk mencari usaha ya. Jadi rumus usaha itu adalah panjang F dikali panjang S cos theta seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ada perkalian silang ya. Tadi saya sudah bahas begitu. Nah, perkalian silang ya mirip-mirip sebetulnya rumusnya. Nah, perkalian silang itu dilambangkan dengan ini ya. Jadi kalau perkalian titik tadi kita pakai titik seperti ini. Nah, kalau perkalian silang kita pakai cross atau silang seperti ini untuk menunjukkan bahwa dia perkalian silang. Berarti A cross B itu nah rumusnya adalah ya, kalau misalkan yang perkalian titik itu cos theta, kalau perkalian silang tinggal ganti sin theta. Kalau misalkan kita punya vektor A dan B dikalikan silang ya maka rumusnya adalah modulus A dikali modulus B kali sin theta. Oke, udah ya. Gampang lah ya, ini tinggal mengubah cos jadi sin ya. Yang sebelumnya cos di sini titik, kalau silang adalah sin. Nah, selain dengan menggunakan metode ini atau rumus ini, kita juga bisa menggunakan matriks kalau misalkan yang diketahui adalah koordinatnya begitu atau vektornya begitu. Misalkan kita punya koordinatnya XA, misalkan kita punya vektor A itu koordinatnya XA, YA, ZA, terus kita punya koordinat B itu adalah XB, YB, ZB, maka kita bisa menggunakan matriks seperti ini ya. Pada kolom pertama itu dituliskan vektor yang pertama dikalikan, lalu pada kolom yang kedua ini adalah dituliskan dengan posisi atau koordinat dari vektor kedua yang dikalikan begitu ya. Ini kan vektor pertama yang muncul gitu ya dalam equation-nya adalah vektor A dulu. Berarti ditulisnya vektor A di kolom pertama. Vektor B di kolom kedua. Kenapa? Karena dia muncul setelah vektor yang pertama ini. Begitu. Nggak boleh kebalik ya teman-teman. Penulisannya nggak boleh kebalik. Nggak boleh teman-teman misalkan untuk A cross B, ini dibacanya A cross B, itu kalian menggunakan matriksnya XB, YB, ZB, baru XA, YA, ZA. Nah, itu nanti hasilnya akan salah, teman-teman. Karena di sini yang diminta adalah vektor A dulu. Ya, berarti pada kolom pertama dituliskannya vektor A. Jangan di kolom kedua. Ya, kolom kedua isilah dengan vektor yang kedua. Yaitu dalam hal ini vektor B.
maka dia harus dituliskannya pada kolom kedua untuk A cross B adalah XB, YB, ZB. Seperti itu, oke? Untuk metode lebih lanjutnya atau penyelesaiannya atau perhitungannya akan saya tunjukkan di slide selanjutnya, oke? Nah, penerapannya itu adalah penerapan dari perkalian silang ya. Tadi kan saya sudah berikan contoh untuk yang perkalian titik itu contohnya seperti apa. Nah, sekarang yang perkalian silang. Ya, perkalian silang itu rumusnya itu bisa kita gunakan untuk mencari gaya Lorentz pada muatan listrik yang bergerak begitu ya. Nah, ini mungkin saya nggak akan terlalu bahas begitu ya. Oke, ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini adalah sifat-sifat perkalian titik atau dot product pada vektor satuan. Nah, kalau misalkan saya punya vektor I didotkan dengan vektor I, terus vektor J dikalikan dengan vektor J, atau vektor ini vektor satuan ya, vektor satuan K dikalikan dengan vektor satuan K, maka dia akan menghasilkan nilainya adalah 1. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalkan eh, vektor posisi vektor satuan I didotkan dengan vektor satuan J, terus J di apa namanya? Di dot produk dengan K atau K dengan I, dot produk dengan I, maka dia nanti hasilnya adalah 0. Jadi dia hanya bernilai ketika dia satu frekuensi. Ya, seperti itu. Jadi ngerti nggak? Jadi ketika dia dikalikan dengan sesamanya, baru dia bisa nyambung atau ada nilainya, yaitu sebesar 1. Tapi ketika dia nggak nyambung, ya, misalkan I dengan J dengan K, maka dia bernilai 0 atau kagak nyambung begitu ya. Nah, selanjutnya adalah sifat-sifat perkalian silang. Nah, kalau ada I dikeroskan dengan I, terus J dikeroskan dengan J, terus K dikeroskan dengan K, maka nilainya adalah 0. Nah, ini kebalik ya dengan si dot product. Kalau di perkalian silang, kalau satu frekuensi, dia malah nilainya 0. Kalau sama ya, kalau sama dikalikan dengan dikeroskan dengan sesamanya, maka dia bernilai 0. Nah, sedangkan untuk perkalian titik kan dia beda. Dia malah kalau sesama itu dia bernilai 1. Kalau satu frekuensi itu nilainya 1, ada nilainya. Nah, sekarang untuk vektor I dikeroskan dengan J, maka dia hasilnya K. Kalau J dikeroskan dengan K, dia hasilnya I. Kalau K dikeroskan dengan I, dia adalah J. Nah, jadi polanya seperti ini. Ya, polanya seperti ini. Kalau I dikeroskan dengan J, hasilnya K. Ya. Kalau K dikeroskan dengan I, hasilnya adalah J. Kalau I dikeroskan dengan J, hasilnya K. Kalau J dikeroskan dengan K, hasilnya I. Jadi kita pakai lingkaran ini nih untuk menggambarkan sifat dari perkalian silang. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, diketahui koordinat titik A adalah 2, min 3,4. Tuliskan dalam bentuk vektor dan berapa besar vektornya. Ya, kalau dalam bentuk vektor ya, itu maksudnya mungkin dalam bentuk vektor itu adalah dalam bentuk vektor basis begitu ya. Nah, berarti kalau seperti ini kan kita tinggal ubah pakai IJK aja ya. Nah, pada sumbu X berarti itu nilainya 2, berarti jadinya 2I. Nah, pada sumbu Y itu dia nilainya minus 3, berarti minus 3J. Pada sumbu Z gitu ya. Sumbu Z itu dia nilainya 4, berarti vektor basisnya adalah 4K. Berarti vektor A itu adalah 2I min 3J plus 4K. Itu dalam bentuk vektor. Nah, sekarang berapa besar vektornya ya? Nah, besar vektornya ya tinggal kita menggunakan rumus ini ya, rumus besar dari suatu vektor itu adalah, atau resultan dari suatu vektor itu adalah akar dari nilai daripada vektor tersebut di sumbu X, terus di sumbu Y dikuadratkan, terus sumbu Z dikuadratkan. Ini untuk yang di ini ya. Ini untuk vektor yang berada pada ruang 3 dimensi. Ya. Nah, ini kan sebetulnya
kalau misalkan di 2 dimensi atau di koordinat kartesius X dan Y ya, ini kan rumusnya R itu adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat gitu. Nah, ini sebetulnya pembawaannya atau berangkatnya tuh dari situ. Nah, ini karena dia be apa ya, vektornya itu berada pada ruang 3 dimensi, maka ya tinggal kita tambahkan yang Z. Kalau misalkan di 2 dimensi, ya udah kita cuma punya 2 dimensi, ya X dan Y. Berarti nanti, eee, yang masuk dalam persamaan ini adalah, ya nilai dari vektor tersebut di sumbu X dan Y. Nah, tapi karena ini dia bekerja pada ruang 3 dimensi, ya maka kita tuliskan nilainya pada X, Y, dan Z, begitu. Nah, pada X dia nilainya 2, berarti 2 dikuadratkan, pada Y dia nilainya adalah -3, berarti dikuadratkan. Nah, pada Z itu adalah nilainya adalah 4, berarti dikuadratkan itu. Berarti 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah -3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Itu nanti dapat akar dari 29 satuan. Nah, ini tidak bisa disederhanakan lagi ya. Oke, selanjutnya adalah soal yang kedua, tentukan hasil perkalian titik dan perkalian silang dari 2 buah vektor seperti berikut. Nah, kita punya 2 buah vektor, vektor A dan vektor B. Vektor A dengan apa namanya, dengan koordinatnya adalah 2i-2j plus 4k, atau saya bisa tuliskan seperti ini, 2-2, 4. Atau, bisa juga dalam vektor baris begitu ya, tapi saya nggak tuliskan di sini, saya hanya tuliskan dalam format seperti ini aja, dalam format 2 format begitu ya. Nah, kita juga punya vektor B, yaitu koordinatnya adalah i-3j plus 2k, atau dalam vektor kolom adalah 1-3, 2. Nah, sekarang kita tentukan dulu hasil dari perkalian titiknya ya. Nah, perkalian titiknya A dot B ya, karena yang diketahui di sini kita adalah koordinatnya, maka kita pakai rumus yang ini begitu ya, XA XB, YA YB, ZA ZB, seperti itu. Nah, XA ya, XA kan 2, XB-nya 1, berarti 2 kali 1. 2 kali 1 ditambah ini minus 2 kali minus 3. Berarti ini jadinya berapa? 6 ya, jadinya plus 6. Jadinya 2 tambah 6, 8. Nah, ini 4 kali 2 ya. 4 kali 2 berapa? 8. Berarti 8 tambah 8, 16. Nah, berarti perkalian titiknya hasilnya adalah 16. Nah, sekarang yang perkalian silang ya. Nah, perkalian silang pakai yang ini ya, pakai konsep matriks. Ya, pakai konsep matriks. Nah, ini mungkin caranya agak ribet begitu ya. Saya rasa gampang lupa begitu kalau misalkan pakai rumus ini. Nah, pakai aja cara saya ya. Nah, ini saya akan coba tunjukkan cara saya menghitung perkalian silang seperti ini. Nanti hasilnya akan sama kok, percaya sama saya. Saya tulis dulu, saya SS dulu soalnya. Set begitu ya. Nah, ini kita SS set begitu ya. Ini kita besarkan begitu ya. Nah, sekarang yang perkalian silang. Perkalian silang begitu ya. Nah, pada perkalian silang ya, yang diminta kan A cross B ya, berarti A cross B. A cross B. Berarti matriksnya seperti apa? Matriksnya jangan sampai salah begitu ya. Matriksnya jangan sampai salah. Nah, cara menyelesaikannya adalah ini J, ini K begitu ya. Nah, teman-teman, triknya adalah ya, kalian bikin lagi kolom atau matriks di sebelahnya lagi nih. Tapi cuman sampai J-nya doang, nggak pakai K ya. Jadi IJ gitu ya. K-nya nggak pakai begitu ya. Nah, sekarang yang pertama dalam yang diminta gitu ya, A cross B. Berarti kan vektor pertamanya yang urutan pertama kan adalah vektor A. Berarti yang ditulis di kolom pertama adalah vektor A gitu ya. I-nya adalah berapa? 2. J-nya adalah berapa? Min 2. K-nya adalah 4. Nah, ini tulis lagi di sini. I-nya adalah 2. J-nya adalah minus 2.
Saya panjangkan lagi. Nah, sekarang yang vektor B begitu ya, vektor B pada kolom yang kedua. Vektor B koordinatnya adalah I min 3J plus 2K. Berarti ini I-nya adalah 1, J-nya adalah minus 3, K-nya adalah 2. Nah, I-nya di sini adalah 1, ini J-nya adalah minus 3. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah langkah awalnya nih untuk menyelesaikan perkalian silang. Nah, sekarang teman-teman, sekarang kita kalikan ya. Bagaimana cara mengalikannya? Nah, sekarang yang I dulu nih. Cara mengalikannya seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini kita kalikan seperti ini secara silang. Terus berlanjut. Yang J dia juga silang menyilang kayak gini gitu ya. Yang K juga dia menyilang seperti ini. Ya. Nanti dituliskan seperti ini ya. Ini nanti dikali nih. Nah, ini kan nanti dapat nih. Min 2 terus ini berarti nanti dikali nih. Min 2 kali 2, 4, min 4 ya. Berarti kita tuliskan dalam vektor kolom gitu ya. Min 2 kali min 2 kali 2, berarti jadinya 4. Nah, ini kan dia dikali silangnya pada I nih ya. I gitu ya. Nah, berarti dia kita tuliskan dalam bentuk vektor kolom itu dia ini pada koordinat X gitu ya, minus 4. Sekarang yang J. J-nya adalah berapa nih? 4 kali 1. Berarti adalah 4 ya. Berarti kita tuliskan J-nya atau Y-nya pada sumbu Y adalah 4. Nah, yang K ini adalah 2 dikali min 3 berarti minus 6. Nah, ini kita tuliskan pada sumbu Z ya, karena K ini adalah vektor satuan pada sumbu Z. Ini kita tuliskan seperti ini. Nah, habis itu dikurang dengan kita kalikan lagi ya, kalikan lagi. Tapi sekarang kalau tadi kita nyilanginnya kayak gini, sekarang kita nyilanginnya agak beda. Nyilanginnya kayak gini. Set gitu ya. Nah, ini silang dengan yang ini gitu. Terus ini silang sama yang ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita cek satu-satu. Nah, yang ini min 2 kali 1 ya, min 2 kali 1. Ya, min 2 kali 1 adalah min 2. Tapi sekarang kita lihat, dia ini apa nih? Untuk yang mana nih? Untuk koordinat yang mana nih? Ternyata yang di sini nih, garis yang ini nih, dia itu adalah K gitu ya. Pada penyilangan yang ini adalah K. Berarti min 2 ini adalah untuk nilai yang K atau pada sumbu Z. Sekarang yang ini ya, 4 dikali min 3 ya. Ini adalah minus 12. Tapi dia pada sumbu apa nih? Sumbu X ya, karena dia di sini menyilangin dengan si I. Berarti minus 12. Terus yang J ya. Yang J 2 kali 2, 4 ya. 2 kali 2, 4. Nah, karena dia menyilangnya dengan si J, maka J ini kan vektor satuan pada sumbu Y. Maka dia nilainya di sini adalah 4 seperti itu. Ini adalah A cross B. Nah, maka A cross B adalah berapa nih? Minus 4 dikurang minus 12. Berarti jadinya 8. 4 dikurang 4, 0. Min 6 dikurang minus 2. Berarti ini jadinya min 6 plus 2. Minus 4. Ya, atau ini bisa tuliskan sebagai 804 ya. 80 minus 4 atau secara vektor basis adalah 8I plus 0J minus 4K. Atau bisa juga nggak usah dituliskan ininya ya. 8I minus 4K. Nah, jadi caranya seperti itu. Tinggal kita nyilang-nyilangin kayak gini gitu ya. Ngilangin kayak gini terus dikali, terus kita lakukan pengurangan sederhana. Nanti dapat deh hasilnya. Apakah sama hasilnya ya? Ternyata hasilnya akan sama, yaitu 8I min 4K. Nah, ini sebenarnya terserah teman-teman ya, senyamannya aja kayak gimana. Maunya pakai metode yang mana terserah teman-teman. Yang penting teman-teman tuh nyaman, ya itu yang penting dalam kalian mengerjakan soal ya, dalam kalian mempelajari sesuatu yang penting kalian metodenya pilih yang paling nyaman dengan kalian, yang paling convenient buat kalian. Karena kalau misalkan kalian nggak nyaman dengan metodenya, maka nanti akan mempersulit pada saat kalian menghadapi soal-soal yang lebih kompleks seperti itu. Oke. Nah, ini adalah pendekatan saya untuk menyelesaikan soal ini. Ya.
Baik, oke. Nah, alhamdulillah sekali ya teman-teman sekalian, kita sudah menyelesaikan bab vektor ya. Jadi ini adalah video terakhir mengenai bab vektor, alhamdulillah sekali kita sudah menyelesaikannya. Nah, pada video-video selanjutnya saya akan coba untuk mulai membahas bab baru dan tentunya nanti juga ini pada bab vektor ini akan ada beberapa soal latihan yang saya berikan, saya bahas untuk menguji kemampuan teman-teman dalam memahami materi vektor ya, teman-teman. Silahkan teman-teman jika ada yang mau ditanyakan bisa diberikan di kolom chat. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.